warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Pasal, CGP Angkatan 6 dari SMAN 4 Payakumbuh. Kali ini saya akan coba mempraktekkan segitiga restitusi untuk penyelesaian sebuah masalah yang dialami oleh siswa. Miftah sama Nisa. Oke. Miftah, Nisa, Ibu tadi dapat laporan dari guru bahasa Indonesiamu, Bu Suci. Katanya kalian dalam masalah. Ada yang mau kalian ceritakan sama Ibu? Ya Bu, tadi kami disuruh keluar saat belajar bahasa Indonesia Bu. Kenapa kalian disuruh keluar? Apa yang terjadi? Tadi tiba-tiba Nisa ngambil makanan Miftah Bu, jadi Miftah ambil kembali Bu. Miftah sering ngambil makanan saya Bu, makanya saya ambil makanan dia Bu. Oke, jadi kalian memang benar ya rebutan makanan saat belajar, terus makan saat belajar tersebut? Ya Bu. Oke. Baik, Ibu sekarang tidak mencari siapa yang salah. Ibu ingin kita menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana kita mencari solusi permasalahan ini, lalu kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti punya alasan melakukannya. Miftah punya alasan ngambil makanan Nisa. Pasti senang ya bisa ngambil makanan Nisa. Terus Nisa juga pasti kesal karena diambil makanannya oleh Miftah. Nah, Ibu bisa rasakan perasaan kalian saat ini. Tapi apa yang kalian lakukan itu tidak pada tempatnya, tidak pada waktu yang tepat. Betul nggak? Ya Bu. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas kita, kira-kira keyakinan mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus menghargai orang lain dan berbuat baik satu sama lainnya Bu. Menghargai diri sendiri dan orang lain dan berbuat baik Bu. Kalian ingat ya keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Saat kalian rebutan makanan lalu kalian makan saat belajar, apakah itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Apakah itu sudah mencerminkan sikap menghormati orang lain? Apakah yang kalian lakukan itu merugikan orang lain? Karena dengan kita belajar, kita ribut saat belajar itu, rugi nggak orang yang sedang belajar? Rugi nggak kalian karena tidak jadi belajar? Nah, jadi menurut Ibu ada caranya kalian bisa menyampaikan perasaan kalian terhadap satu sama lain, terhadap teman, tanpa mengganggu pembelajaran yang ada. Contohnya seperti apa, Miftah? Di luar jam pelajaran. Nisa gimana? Apakah boleh belajar kita rebutan? Enggak Bu. Nah, jadi sekarang Ibu yakin kalian bisa memindahkan keyakinan kelas kita. Terus dari hari ini atau selanjutnya kalian bisa belajar bersikap lebih baik lagi. Bisa nak? Bisa mengingat keyakinan kelasnya? Yang mana yang harus kita ingat? Saling menghargai satu sama lain. Oke. Menghargai diri sendiri Bu. Bisa ya? Oke, sekarang silakan kalian kembali ke kelas. Oke, maaf-maafan dulu. Oke, hati-hati. Nama saya Miftahul Najwa. Saya lebih suka ketika guru menyelesaikan masalah dengan berbicara lebih pribadi kepada orang yang bermasalah, dan gurunya lebih mengingatkan kepada hal yang baik untuk menumbuhkan rasa sikap yang lebih baik lagi dan sadar diri yang lebih menunjukkan kepada hal yang baik, dan gurunya tidak menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara segitiga restitusi tadi, saya lebih merasa ada kesadaran diri untuk mengubah sikap yang lebih baik dan saling menghormati satu sama lain, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak pembelajaran.
Nama saya Hayatunisa, dan menurut pendapat saya lebih suka jika guru menegur dengan cara menasihati dan memberikan solusinya dengan baik dan tidak melakukannya di depan umum atau lebih secara pribadi, karena jika dilakukan di depan umum maka siswa tersebut akan merasa dirinya itu dihina atau seperti dirinya itu diburuk-burukan di depan teman-temannya. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi tadi, perasaan saya bisa berubah jika ditegur dengan seperti itu, dan bisa saja siswa yang mendengar hal tersebut bisa mengubah perilakunya dengan yang lebih baik dan melakukan perilaku yang baik dicontoh dan tidak melakukan hal yang telah dilarang oleh guru. Nabil, tadi ibu mendapat laporan dari guru matematik kamu. Katanya kamu membuat masalah. Kamu mau cerita sama ibu? Iya Bu, tadi pada saat belajar matematika handphone saya diambil oleh Ibu Farhani. Jadi benar kamu bawa handphone ke sekolah. Kenapa handphone bisa diambil? Apa yang terjadi? Iya Bu, saya menggunakan handphone saat belajar Bu untuk main TikTok dan ternyata terlihat sama Ibu Farhani dan diambil handphone saya Bu. Jadi kamu bawa handphone ke sekolah dan menggunakannya saat belajar untuk bermain-main. Iya Bu. Baik, membuat kesalahan itu wajar. Kamu melakukannya pasti ada alasan ya. Pasti senang bisa membawa handphone ke sekolah dan menggunakannya untuk bermain-main. Iya Bu. Ya, ibu bisa lihat kamu senang. Tapi apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu mengganggu dan merugikan orang lain? Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini, keyakinan mana yang kamu belum tunjukkan? Tidak boleh membawa handphone ke sekolah dan kita harus menghargai orang lain Bu. Baik, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, saat kamu membawa handphone ke sekolah, apakah kamu sedang melaksanakan peraturan sekolah dan keyakinan yang ada di sekolah kita? Jadi, saat kamu membawa handphone dan memainkannya selama pembelajaran, apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan itu sudah menaati peraturan dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Tapi menurut ibu, ada cara yang lebih baik untuk kamu bisa merasakan senang tanpa melanggar peraturan ataupun merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, nanti dibuat jam pembelajaran di rumah Bu. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan sekolah dan kelas kita. Hari ini dan selanjutnya, kamu saat berada di sekolah dan saat belajar harus bersikap lebih baik lagi. Baik. Saya senang guru menyelesaikan masalah seperti yang Ibu Eriski lakukan. Saya lebih menyadari kesalahan saya dan berusaha akan lebih baik dan berubah lebih baik ke depannya. Mulai sekarang, saya juga akan menaati peraturan dan keyakinan kelas saya.